Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi domain dan range suatu fungsi. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Domain dan range yang akan kita pelajari nanti adalah domain dan range dari fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan fungsi irasional. Oke, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan domain dan range dari fungsi linier. Nah, fungsi linier ini sendiri memiliki bentuk umum, Y sama dengan AX plus B, dengan A dan B-nya ini merupakan anggota himpunan bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Kemudian grafik fungsi linier ini berupa garis lurus. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan domain dan range dari fungsi. Yang pertama, fx sama dengan 2x plus 3. Kemudian yang kedua adalah fx sama dengan 7x min 1. Untuk negatif 1 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 5. Oke, kita selesaikan dulu yang A untuk fx sama dengan 2x plus 3. Kita akan menentukan domainnya terlebih dahulu. Karena domain dari fungsi fx, maka lambangnya adalah df. Kalau fungsinya gx menjadi dg ya, dan seterusnya. Oke, dari fungsi fx sama dengan 2x plus 3 ini, karena tidak ada syarat khusus untuk x-nya, maka domain dari fungsi fx adalah x sedemikian rupa x-nya anggota himpunan bilangan real. Jadi semua x anggota himpunan bilangan real ini bisa menjadi daerah asal dari fungsi fx. Kemudian kita akan menentukan range dari fungsi fx. Range dari fungsi fx disimbolkan dengan huruf RF. Oke, karena daerah asalnya adalah x anggota himpunan bilangan real, maka range dari fungsi f-nya juga y sedemikian rupa y-nya merupakan anggota himpunan bilangan real. Oke, y di sini sama dengan fx ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang B. Untuk fx sama dengan 7x min 1, dengan x-nya itu antara negatif 1 sampai 5. Oke, yang pertama kita akan menentukan domain dari fungsi f-nya, atau df. Karena di sini ada syarat khusus untuk x-nya, yaitu negatif 1 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 5, maka domainnya adalah x sedemikian rupa negatif 1 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 5, dan x merupakan anggota himpunan bilangan real. Jadi syarat x-nya ini yang menjadi domain atau daerah asalnya. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan range dari fungsi fx. Karena daerah asalnya itu antara negatif 1 sampai 5, maka untuk menentukan range fungsinya, kita harus menentukan nilai fungsi fx-nya untuk batasan-batasannya, yaitu untuk x min 1 dan x 5. Jadi kita tentukan terlebih dahulu nilai f pada batasan x sama dengan min 1 atau f min 1. Kalau fx-nya sama dengan 7x min 1, maka f min 1, x-nya kita ganti dengan min 1 menjadi 7 dikalikan dengan min 1 dikurangi 1. Oke, kita selesaikan ya. 7 dikali negatif 1 hasilnya negatif 7. Negatif 7 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 8. Oke, setelah ini baru kita menentukan nilai fungsi untuk batasan x sama dengan 5 atau f5. Sama, kita ganti x-nya dengan 5 menjadi 7 dikalikan dengan 5 dikurangi 1. Kita selesaikan. 7 dikali 5 itu 35, 35 dikurangi 1 hasilnya adalah 34. Sehingga range dari fungsi fx bisa kita tuliskan RF sama dengan y sedemikian rupa, y-nya itu antara negatif 8 sampai 34. Oke, bisa kita tuliskan negatif 8, kita sesuaikan tanda kata samaannya yaitu kurang dari atau sama dengan y kurang dari atau sama dengan 34, dan y-nya merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menentukan domain dan range dari fungsi kuadrat.
Nah, fungsi kuadrat itu sendiri mempunyai bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 dan abc merupakan anggota himpunan bilangan real. Untuk menentukan domain dan range fungsi kuadrat, jika bentuk fungsinya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka domain dari fungsi fx adalah x semua anggota himpunan bilangan real. Kemudian, untuk menentukan range dari fungsi fx, ini dapat diperoleh dengan cara menentukan titik puncak dari fungsi kuadrat tersebut terlebih dahulu. Oke, ingat kembali rumus dari titik puncak. Titik puncak untuk xp ini dirumuskan sebagai negatif b per 2a. Kemudian yp itu rumusnya adalah nilai f untuk xp-nya atau fxp. Kemudian setelah menentukan titik puncak, kita cek nilai a-nya. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Jika a lebih dari 0, maka range dari fungsi kuadrat tersebut adalah y lebih dari atau sama dengan yp. Tapi jika a kurang dari 0, maka range dari fungsi kuadrat tersebut adalah y kurang dari atau sama dengan yp. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan domain dan range dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x plus 3. Oke, untuk penyelesaiannya, kita akan menentukan domainnya terlebih dahulu. Domain dari fungsi fx itu dilambangkan dengan df. Kemudian karena di sini tidak ada syarat khusus untuk x-nya, maka domain dari fungsi fx adalah x sedemikian rupa x-nya merupakan anggota himpunan bilangan real. Oke, seperti itu ya untuk domainnya. Selanjutnya kita akan menentukan range dari fungsi fx. Caranya kita tentukan titik puncaknya terlebih dahulu. Ingat, x puncak itu rumusnya adalah min b per 2a. Sama dengan negatif dari b. B di sini adalah koefisien dari x-nya. Di sini koefisien x-nya adalah 2. Jadi 2 per 2 kali a. A-nya di sini adalah koefisien dari x kuadrat. Di sini koefisien dari x kuadratnya adalah 1. Jadi 2 kali 1. Kita hitung negatif dari 2 per 2 kali 1 adalah negatif 1. Nah, selanjutnya kita menentukan y puncaknya. Ingat rumus y puncak adalah nilai f dari xp-nya. Berarti f dari xp-nya di sini adalah negatif 1, berarti f dari negatif 1. Kalau fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3, maka f-1 x-nya kita ganti dengan negatif 1. Jadi negatif 1 kuadrat ditambah 2x, berarti 2 kali negatif 1 ditambah 3. Hasilnya sama dengan negatif 1 kuadrat itu 1, kemudian ditambah 2 kali min 1 itu min 2, min 2 tambah 1 itu min 1, min 1 tambah 3 hasilnya adalah 2. Jadi YP-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya karena A itu koefisien dari X kuadratnya ini adalah 1, di mana 1 ini lebih dari 0, maka kita menggunakan rumus Y lebih dari atau sama dengan YP. Karena di sini YP-nya 2, maka Y lebih dari atau sama dengan 2. Sehingga range dari fungsi fx ini kita simbolkan dengan RF. RF-nya adalah Y sedemikian rupa Y lebih dari atau sama dengan 2 dan Y merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menentukan domain dan range dari fungsi kuadrat jika bentuk fungsinya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan P kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan Q. Nah, untuk domain dari fungsi fx-nya itu adalah syarat dari X itu sendiri, yaitu P kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan Q. Kemudian, untuk menentukan range dari fungsi fx-nya dapat diperoleh melalui cara berikut. Yang pertama, menentukan nilai fungsi pada batasan domainnya, yaitu f, p, dan fq-nya. Kemudian yang kedua adalah menentukan
XP dari fungsi tersebut. XP ini adalah X di titik puncaknya. Kemudian setelah itu, cek apakah XP ini berada pada rentang domainnya. Apakah XP ini berada dalam domain P kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan Q. Jika XP berada dalam domain P kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan Q, maka kita harus menentukan YP-nya atau Y pada saat titik puncaknya. Tapi jika XP tidak berada dalam domain P kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan Q, maka tidak perlu mencari Y puncaknya. Setelah itu, kita menentukan nilai tertinggi dan terendahnya dari FP, FQ, dan YP-nya jika ada. Kalau YP-nya tidak ada, maka yang kita tentukan tertinggi terendahnya hanya dari FP dan FQ-nya. Setelah itu, menentukan rentang range-nya dari nilai terendah dan tertingginya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan domain dan range dari fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x min 3 untuk negatif 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 2. Oke, yang pertama kita akan menentukan domainnya terlebih dahulu. Karena di sini fungsinya adalah gx, maka domain dari fungsi g itu dilambangkan dengan dg. Kemudian karena di sini syaratnya bahwa x itu berada pada negatif 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 2, maka dg-nya adalah x sedemikian rupa negatif 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 2, dan X merupakan anggota himpunan bilangan real. Oke, itu domainnya. Selanjutnya kita akan menentukan range dari fungsi gx. Yang pertama kita tentukan dulu nilai fungsi pada batasannya. Batasannya di sini adalah negatif 2 dan 2, berarti kita menentukan nilai dari g negatif 2 dan g2. Oke, kita tentukan dulu untuk g, untuk x sama dengan negatif 2. Kalau gx-nya sama dengan x kuadrat min 2x min 3, maka g negatif 2, x-nya ini kita ganti dengan negatif 2, menjadi negatif 2 kuadrat dikurangi 2x, x-nya kita ganti negatif 2, berarti 2 kali negatif 2 dikurangi 3. Hasilnya, negatif 2 kuadrat itu 4, kemudian dikurangi 2 kali negatif 2 ini 4, 4 tambah 4, 8, 8 kurangi 3, hasilnya 5. Oke, jadi g negatif 2-nya itu nilainya 5. Selanjutnya, kita tentukan nilai g untuk x sama dengan 2. Berarti tinggal kita ganti x-nya dengan 2, menjadi 2 kuadrat, dikurangi 2 kali 2, dikurangi 3. Hasilnya, 2 kuadrat itu 4, 4 dikurangi 2 kali 2, 4 kurangi 4, 0, 0 dikurangi 3. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Nah, setelah menentukan nilai fungsi pada batasannya, baru kita menentukan titik puncaknya. Yang pertama untuk XP. XP dirumuskan negatif B per 2A. Berarti XP sama dengan negatif dari B. B itu adalah koefisien dari X. Di sini koefisien X-nya adalah negatif 2. Berarti negatif 2 per 2 kali A. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, di sini koefisien X kuadratnya adalah 1, berarti 2 kali 1. Hasilnya sama dengan negatif dari negatif 2 itu 2, 2 dibagi 2, hasilnya 1. Oke, kalau kita lihat di sini XP sama dengan 1, 1 ini berada pada rentang negatif 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2. Karena 1 ini berada pada rentang domainnya, berarti kita harus menentukan nilai dari YP. YP ini adalah nilai fungsi dari XP, berarti G dari XP-nya. XP-nya di sini 1, berarti nilai dari G1. Oke, kalau Gx-nya X kuadrat min 2X min 3, berarti G1-nya adalah 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 min 3. 1 kuadrat itu 1, 1 dikurangi 2 kali 1 itu min 1, min 1, min 3. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, baru setelah ini kita tentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya dari
G-2, G2, dan YP. G-2 itu nilainya 5, G2-3, YP-nya -4. Berarti nilai yang tertingginya adalah 5, yaitu dari G-2. Dan nilai terendahnya adalah -4 dari YP-nya. Sehingga kita bisa merumuskan range dari fungsi Gx dilambangkan RG itu adalah Y sedemikian rupa, nilai terendahnya yaitu -4, kita ikuti tanda di domainnya, kurang dari atau sama dengan Y, kurang dari atau sama dengan nilai tertingginya, yaitu 5. Kemudian Y anggota himpunan bilangan real. Jadi range-nya itu adalah Y sedemikian rupa, -4, kurang dari atau sama dengan Y, kurang dari atau sama dengan 5, dan Y merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, seperti itu ya. Contoh soal berikutnya. Tentukan domain dan range dari fungsi Hx sama dengan x² min 4x plus 3 untuk 3 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 5. Oke, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu domainnya. Karena di sini fungsinya adalah Hx, maka domain dari fungsi Hx dilambangkan dengan dh. Di mana dh adalah X sedemikian rupa, syarat untuk X-nya yaitu 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5, dan X merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, selanjutnya kita akan menentukan range dari fungsi Hx. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai fungsinya untuk batasannya, yaitu untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Jadi yang pertama kita tentukan terlebih dahulu H3. H3 kalau Hx-nya adalah x² min 4x plus 3, maka H3 X-nya di sini kita ganti dengan 3. Menjadi 3² dikurangi 4 kali 3 ditambah 3. Hasilnya 3² itu 9, 4 kali 3 12, 9 kurangi 12 itu -3, -3 tambah 3, berarti 0. Kemudian kita tentukan nilai dari H5. Berarti X-nya kita ganti 5 menjadi 5² dikurangi 4 kali 5 ditambah 3. 5² itu 25, 4 kali 5 20, 25 dikurangi 20 hasilnya 5, 5 tambah 3 hasilnya 8. Oke, jadi H5-nya adalah 8. Setelah itu baru kita menentukan titik puncak untuk yang pertama XP-nya. XP sama dengan negatif B/2A. Kita hitung sama dengan negatif dari B. B itu adalah koefisien dari X-nya. Di sini koefisien X-nya adalah -4. Berarti -4/2 kali A. A itu koefisien dari X². Di sini koefisien X²-nya adalah 1. Kita hitung negatif dari -4 itu 4. 2 kali 1 itu 2. 4/2. Hasilnya adalah 2. Oke, kalau kita lihat di sini XP sama dengan 2. 2 ini tidak berada pada rentang 3 kurang dari sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5. Karena 2 tidak berada pada rentang di domainnya ini, maka kita tidak perlu menentukan YP. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan nilai terendah dan nilai tertingginya dari fungsi batasannya, yaitu H3 dan H5. H3-nya 0, H5-nya 8. Berarti yang terendah di sini 0 dan yang tertinggi adalah 8. Sehingga kita bisa menentukan range dari fungsi H, yaitu RH sama dengan Y sedemikian rupa. Nilai terendahnya yaitu 0. Kemudian kita ikuti tanda sesuai domainnya, kurang dari atau sama dengan Y, kurang dari atau sama dengan nilai tertingginya yaitu 8. Dan Y merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, seperti itu ya, semoga mudah untuk dipahami. Berikutnya, kita akan menentukan domain dan range dari fungsi rasional. Nah, fungsi rasional ini memiliki bentuk umum fx sama dengan gx per hx. Dengan gx dan hx ini merupakan polinom dan hx-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini hx adalah penyebut. Jadi syaratnya di sini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau penyebutnya 0, maka fungsi fx-nya tidak akan terdefinisi.
Nah, sehingga domain dari fungsi f(x) di sini adalah x sedemikian rupa, penyebutnya yaitu hx tidak sama dengan 0, dan x merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, kemudian untuk menentukan range dari fungsi f(x), yang pertama langkahnya adalah mengubah bentuk f(x) sama dengan gx per hx ke bentuk y sama dengan gx per hx. Kemudian menentukan x, dan yang terakhir gunakan syarat fungsi rasional untuk menentukan range-nya. Oke, untuk lebih mudah dipahami kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contohnya, tentukan domain dan range dari fungsi f(x) sama dengan 2x min 1 per x plus 2. Nah, kalau kita lihat di sini fungsi f(x)-nya berupa fungsi rasional, sehingga dia memiliki syarat bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi syarat agar f(x) terdefinisi adalah penyebutnya yaitu x plus 2 tidak sama dengan 0. Kalau x plus 2 tidak sama dengan 0, maka kita peroleh x-nya tidak sama dengan negatif 2. Sehingga kita memperoleh domain dari fungsi f(x) atau df itu adalah x sedemikian rupa, syaratnya yaitu x tidak sama dengan negatif 2 dan x merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, baru setelah ini kita menentukan range dari fungsi f(x). Kita tuliskan terlebih dahulu f(x) sama dengan 2x min 1 per x plus 2. Kemudian langkah selanjutnya kita ganti f(x) ini menjadi bentuk y. Jadi y sama dengan 2x min 1 per x plus 2. Kemudian kita kalikan silang. X plus 2 ini kita kalikan dengan y, maka kita peroleh x plus 2 kali y sama dengan 2x min 1. Kita kalikan x kali y itu berarti xy, kemudian 2 kali y berarti 2y. Jadi xy ditambah 2y sama dengan 2x min 1. Selanjutnya, kita kelompokkan yang memiliki variabel x ke ruas kiri menjadi xy dikurangi 2x sama dengan yang tidak memiliki variabel x di ruas kanan, min 2y min 1. Oke, xy dikurangi 2x sama-sama memiliki faktor x, maka x-nya ini bisa kita keluarkan menjadi x dikalikan dengan y min 2 sama dengan min 2y min 1. Sehingga kita memperoleh x sama dengan min 2y min 1 per y min 2. Nah, kalau kita lihat di sini berupa fungsi rasional, di mana fungsi rasional tadi memiliki syarat penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi di sini syaratnya penyebutnya yaitu y min 2 tidak sama dengan 0. Kalau y min 2 tidak sama dengan 0, maka y tidak sama dengan 2. Nah, sehingga dari sini kita memperoleh range dari fungsi f(x) atau rf itu adalah y sedemikian rupa, syaratnya y tidak sama dengan 2 dan y merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan domain dan range dari fungsi irasional. Nah, fungsi irasional itu sendiri memiliki bentuk umum f(x) sama dengan akar gx, dengan gx lebih dari atau sama dengan 0, dan x merupakan anggota himpunan bilangan real. Jadi di sini syarat yang di dalam akarnya yaitu gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh domain fungsi f(x) atau df itu adalah x sedemikian rupa, syaratnya yaitu gx lebih dari atau sama dengan 0 dan x merupakan anggota himpunan bilangan real. Kemudian untuk range dari fungsi f(x) yaitu rf itu adalah y sedemikian rupa f(x) lebih dari atau sama dengan 0 dan y merupakan anggota himpunan bilangan real. Contoh soalnya, tentukan domain dan range dari fungsi f(x) sama dengan akar dari x kuadrat min 1 ditambah 2.
Oke, yang pertama kita akan menentukan domainnya terlebih dahulu. Di sini ada akar dari X kuadrat min 1. Ingat syarat yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Di sini yang di dalam akar adalah X kuadrat min 1. Jadi X kuadrat min 1 harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan penyelesaiannya kita faktorkan dulu. Faktor dari X kuadrat min 1 adalah X min 1 kali X plus 1. Nah, sehingga kita memperoleh pembuat nolnya yaitu X min 1 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 berarti kita memperoleh X-nya sama dengan 1. Kemudian untuk X plus 1 sama dengan 0 berarti kita memperoleh X-nya sama dengan negatif 1. Nah, setelah ini kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Di sini ada 1, ada negatif 1, yang sebelah kiri adalah yang lebih kecil, berarti negatif 1 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Kemudian karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan, memuat sama dengan, maka lingkarannya tertutup penuh seperti ini. Nah, kemudian di sini kita memperoleh 3 daerah, yaitu negatif 1 ke kiri, antara negatif 1 sampai 1, dan 1 ke kanan. Kita akan cek mana daerah yang positif dan mana daerah yang bernilai negatif. Yang pertama untuk daerah dari negatif 1 ke kiri. Kan kita cek apakah positif atau negatif. Caranya dengan mengambil sembarang bilangan di ruas kiri negatif 1. Misalnya kita ambil negatif 10. Setelah itu kita masukkan ke X min 1 kali X plus 1. Kita ganti X-nya dengan negatif 10. Berarti negatif 10 dikurangi 1, hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian kita masukkan negatif 10 ditambah 1, hasilnya bilangan negatif. Negatif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Sehingga daerah dari negatif 1 ke kiri ini bernilai positif. Selanjutnya kita cek untuk daerah antara negatif 1 sampai 1. Caranya kita ambil sembarang bilangan juga, misalnya kita ambil 0. Selanjutnya kita masukkan ke X min 1 kali X plus 1. X-nya kita ganti 0. 0 dikurangi 1 hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian 0 ditambah 1 hasilnya bilangan positif. Negatif dikali positif hasilnya bilangan negatif. Sehingga daerah antara negatif 1 sampai 1 ini bernilai negatif. Kemudian untuk daerah 1 ke kanan kita cek dengan mengambil sembarang bilangan, misalnya kita ambil 10 sama kita masukkan ke X min 1 kali X plus 1. Kita ganti X-nya dengan 10. 10 dikurangi 1 bilangan positif, 10 ditambah 1 hasilnya juga bilangan positif. Positif dikali positif hasilnya bilangan positif. Jadi daerah dari 1 ke kanan ini bernilai positif. Kemudian kita lihat di sini tanda pertidaksamanya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga daerah yang kita pilih adalah daerah yang bernilai positif. Nah, jadi penyelesaiannya adalah daerah dari negatif 1 ke kiri, yaitu X kurang dari atau sama dengan min 1, atau daerah dari 1 ke kanan, yaitu X lebih dari atau sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh domain dari fungsi fx atau df adalah X sedemikian rupa, X kurang dari atau sama dengan min 1, atau X lebih dari atau sama dengan 1, dan X merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, selanjutnya kita akan menentukan range dari fungsi fx. Nah, ingat kembali tadi akar dari X kuadrat min 1 hasilnya selalu positif. Karena akar dari X kuadrat min 1 lebih dari atau sama dengan 0 atau positif, maka untuk fx sama dengan akar dari X kuadrat min 1 ditambah 2 hasilnya, akar dari X kuadrat min 1 ini kan 0, lebih dari atau sama dengan 0, kemudian 0 ditambah 2, ke hasilnya lebih dari atau sama dengan 2. Sehingga range dari fungsi fx atau rf itu adalah y sedemikian rupa, y lebih dari atau sama dengan 2, dan y merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, seperti itu ya, semoga mudah untuk dipahami.
Nah, itu tadi pembahasan mengenai domain dan range suatu fungsi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalian juga bisa cek video terkait lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih.